Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para bapak guru, ibu guru, kepala MTSN 11 Banyuwangi, anak-anak sekalian yang saya banggakan, mari kita bersyukur dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat karomahnya, karenanya ya, kita semuanya masih diberikan usia panjang badan sehat dan dapat menyelesaikan sekolah yang insya Allah akan segera berakhir pada bulan yang akan datang, dan pada hari Jumat ini ngaji sebagaimana biasa. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah, manfaat. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada kehariban Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan sabanya, amin. Mari terus kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau yang ku maksud, waridhoka matlubi, dan keridhaanku yang kami harapkan, dan keridhaanmu yang kami harapkan. A'tini mahabbataka, jadikanlah kami orang yang cinta kepadamu, wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. La Muhammad wa mu'alifat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Mari ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi wal alamul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'is sadaidi fa inna faqihan wahidan mutawarian asaddu ala syaitani min alfi abidi. Ya, fa'alaikum an tahfazuha. Fa'alaikum apa artinya? Wajib bagi kamu ayyahfazuha, untuk apa? Menghafalkannya. Ya, untuk kelas 3 ya tentunya nanti sebelum berakhir kamu menjadi maharij min madrasah sanawiyah hukumiyah Asyara Banyuwangi, kamu juga akan diberikan semacam tes, ya, tes terakhir untuk ngaji taklim, akan dibawa besok ila yaumil kiamah menjadi akhlakul karimah. Allahumma amin. Udah, sekarang yang pertama kita ngaji dulu apa? Bab apa? Fadilahnya sholat duha, ya. Kemudian pertemuan kedua tentang muqaddimah, bagaimana tentang kitab Ta'limal Muta'allim, ya. Ini yang pertemuan kedua. Pertemuan ketiga adalah menjelaskan tentang apa yang ketiga? Ilmu, ya, hikmah, hakikat ilmu dan fikih serta keutamanya, ya. Kemudian kewajiban belajar. Pertemuan berikutnya adalah keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu akhlak. Untuk hari ini adalah sudah diterima itu banyak, ya. Ya. Definisi ilmu atau ilmu tafsir, tafsirul ilmi. Saya bacakan sedikit, ya, nanti akan sudah saya ringkaskan dalam bentuk tulisan sederhana agar dapat fadilah barokahnya mu'alif kitab ini. Mari kita baca sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat dia bihi al-mazkuru. Wa amma tafsiru lan anapun utawi tafsir, wa amma tafsir ilmi lan anapun tafsir ilmu iku fahuwa mangko ilmu iku sifatun sifat yatajalla kang dadi genah ngedeng terang biha kelawan sifat liman kedue wong komat kang jumeneng apa sifat biha ya sifat bihi kelawan biklan wong, ya, apa al-mazkuru perkara kang den tutur. Jadi ini menjelaskan tentang tafsir ilmu, tafsirnya ilmu. Ilmu itu apa? Hakikat ilmu, mahiyatul ilmi. Dinyatakan al ilmu fahuwa sifatun,
yatajalla biha liman qamat hiya bil madhkur. Jadi ilmu itu adalah tafsirnya atau mahiyahnya atau definisi sederhananya suatu sifat, ya, suatu sifat yang terkait dengan sesuatu, dengan sifat itu menjadi jelas apa yang dikehendaki, ya, jadi itu namanya ilmu. Nah, maka pengertian ini akan ada dua paham, definisi yang umum dan definisi yang tamam, sempurna. Maka apabila memberikan definisi sederhana, contoh misalnya ada kue-kue namanya undi-undi, ada kue yang hampir sama namanya apa yang kecil itu namanya keciput, ya, keciput dan undi-undi itu hampir sama. Bagaimana kalau mendefinisikan keciput ialah apa? Makanan yang dibuat dari ketan, di bunder-bunder kecil, di luarnya ada apa? Wijen. Itu keciput. Kalau undi-undi sama toh? Makanan yang dibuat dari ketan, dibunder-bunder, diberi wijen besar. Nah ini yang bedakan apa? Besar dan kecil, itu namanya takrif. Demikian pula takrif yang panjang, ya, takrif yang panjang. Kita teruskan, nanti akan dilengkapi. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaih, al fiqhu ma'rifatu nafsi malaha wa ma'alaiha. Ilmu fikih menurut, ya, definisinya adalah ma'rifatu daqaiqil ilmi. Ilmu fikih itu mengetahui, ya, kelembutan ilmu, kedalaman ilmu. Jadi kalau ilmu fikih ini semua kehidupan dibahas, sampai orang kawin, ya, orang kawin, mau kawin, setelah kawin, dalam perkawinan, mengasuh anak, mencari rezeki, ya, sampai berak itu dijelaskan dalam ilmu fikih. Namanya apa? Daqaiqil ilmi, lembutnya ilmu menjadi apa? Pengembangan syariah. Ada syariah, ada fikih. Sudah. Kemudian menurut Abu Hanifah bahwa fikih adalah ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha, yaitu mengenal jiwa, mengetahui jiwa, sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang mudorot, itu dikenal oleh fikih. Wa qala mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili. Kata beliau pula, ilmu tidak lain untuk diamalkan, al ilmu lil amal. Punya ilmu tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Berikut, mengamalkan tersebut adalah tarkul ajili lil ajili, meninggalkan sementara kepentingan duniawi untuk mengejar kepentingan ukhrawi, bersifat sementara. Misalnya kamu sedang sibuk bekerja, ada panggilan azan hayya 'alas shalah, maka itu apa? Ditinggalkan, namanya tarkul ajili lil ajili. Wa yanbaghi lil insani alla yaghfula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi aulaha wa ukhraha. Sebaiknya manusia tidak lupa akan dirinya, akan sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang mudarat.
jangan lupa kepada apa-apa yang bermanfaat, dan jangan lupa pula apa yang tidak bermanfaat harus apa? Ditinggalkan, ya, pada kepentingan kehidupan dunia dan kepentingan kehidupan akhirat. Fayatajlibu ma binafsiha wa yatanibu ma yadurruha kaila yakuna akluhu wa amaluhu hujjatan alaihi fayazdadu ukubatan na'udzubillah min suqtihi wa iqabihi. Sebaiknya kita manusia adalah tertarik akan sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi sesuatu yang mudarat, ya, agar akal dan ilmu kita ini mendekati yang manfaat, menjauhi yang mudarat, agar akal dan ilmu kita tidak menjadi sesuatu yang menjauhkan pada Allah. Ini sebab banyak apa? Kepandaian ya akan menjauhkan kepada Allah. Na'udzubillah min. Oleh sebab itu kita mohon ya dijadikan orang yang dijaga oleh Allah dari bendunya dan iqabnya. Waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadhailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun lam yastaghil bi dzikriha kaila yatula kita. Banyak keterangan kitab Quran dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, ya, pada hadis-hadis sahih. Maka di sini kami tidak akan menjelaskan secara luas agar tidak terlalu tebal kitab ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah naskah aslinya dari kitab Ta'limul Ta'lim. Sudah kami buatkan sekedar ringkasan untuk lebih mudah dipahami. Dibuka itu keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari keterangan tadi dapat disimpulkan atau diterangkan satu, yaitu definisi atau tafsir ilmu. Ilmu adalah suatu sifat yang terkait dengan sesuatu, dengannya menjadi jelas apa yang dimasukkan. Sebagai contoh, ya, tadi itu contohnya apa? Onde-onde dengan apa? Keciput. Itu harus jelas apa bedanya dan menguraikan tentang ilmu tadi. Sebab begini, ketika kita mendengarkan tentang ilmu, apabila tidak jelas terutama definisinya, keterangannya, maka akan menjadi salah paham. Orang salah paham tidak baik. Maka digambarkan itu gambar gajah. Gambar gajah itu ya, ada 3 orang buta, masing-masing ingin tahu akan gajah. A memegang ekornya, B memegang kakinya, C memegang telinganya. Jadi wong buta kepengin roh gajah. Wong buta kok roh ya garum ya? Ya. Orang buta tidak akan dapat melihat, tapi ada keinginan untuk melihat juga iso. Tapi kalau bagaimana dapat mendekati kepadanya, dan akhirnya dia yang satu itu pegang ekor, yang satu pegang apa? Kaki, yang ketiga pegang hilir. Setelah selesai rokokan 3 orang, Masya Allah, aku telah melihat, katanya, gajah itu ternyata orang bohong. Katanya gajah itu besar, ternyata enggak. Gajah itu seperti pecut. Iya, seperti pecut gajah itu. Lekun demek sikit, demek pecut itu, demek buntutnya lho. Sen demek buntutnya punya paham. Kalau gajah itu koyok pecut, omong wong gajah gede bohong, ngono lho. Paham? Yang kedua pegang kakinya. Alah, Masya Allah, wong goroh kabeh itu. Jadi gajah gede ternyata enggak,
gajah kaya bumbung. Loh, betul itu kaya bumbung. Wong aku roh, jare aku roh ya. Aku demek kan itu ya, demek. Oh enggak, ngawur sampean niku. Tapi gajah kaya ilir. Ya. Sebab apa? Dia memegang telinganya. Loh, 3 orang ini bertengkar, Pak. Bertengkar. Kamu ngawur, gajah kaya ilir. Kamu ngawur, gajah kaya bundung, kaya pecut. Aku roh dhewe, aku roh dhewe. Loh, tukaran. Inilah akibat ilmu yang tidak sempurna, definisinya tidak lengkap. Bagaimana mengatasinya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la takon sing melek. Ya, takon sing melek. Paham ya? Nah, inilah ilmu. Sebab itu kalau kamu belajar ilmu supaya tuntas, dan belajar ilmu harus ada gurunya. Kamu tidak boleh terlalu banyak membaca YouTube, ya, terutama dalam bidang agama. Kalau pengetahuan tidak apa-apa, agama harus punya guru. Agama tidak ada gurunya, gurunya setan. Naudzubillah min dzalik. Apalagi ngamal-ngamalan, maca surat Ikhlas ping 100 ben anu ndak boleh ya, iso gendeng ya. Jelas ya? Nah, saya ulangi, itulah definisi atau tafsir ilmu. Jelas? Jadi harus lengkap. Berikut. Ilmu fikih adalah pengetahuan tentang kelembutan, kedalaman ilmu. Menurut Imam Hanafi bahwa fikih adalah pengetahuan jiwa, apa yang bermanfaat dan apa yang mudarat. B. Ilmu. Nah, jadi ilmu fikih adalah ilmu yang sangat luas, ilmu yang sangat dalam, ilmu yang sangat lembut untuk kepentingan kehidupan manusia baik dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu kata Imam Hanafi harus dipelajari dengan tuntas dan diamalkan. Contoh kedua, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang kebutuhan hidup manusia. C. Ilmu kedokteran adalah ilmu tentang kesehatan. Cukup. Menurut Imam Hanafi bahwa ilmu tidak lain untuk diamalkan. Dengan demikian seharusnya ia dapat meninggalkan kepentingan dunia sesaat. Yang saya katakan ya, ketika ada panggilan sholat, hayya 'alas sholat, kepentingan duniawi sementara ditinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah faman yaf'alika fa ulaika humul khosirun. Tinggalkan sementara ya. Karena apa? Waktunya untuk mendekatkan pada Allah. Nomor 3, penting ini, awas. Akal dan ilmu tidak boleh menjadi dalih yang menyebabkan bertambahnya siksa. Kita berlindung diri kepada Allah SWT dari kemurkaan dan siksanya. Anak sekalian, sementara ini bahwa orang menganggap ilmu dan iman lebih unggul ilmu. Iya, cara umum. Dan tidak boleh itu. Harus apa? Balance, seimbang. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi jangan sampai karena pandai merasa lebih, merasa hebat, meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Contoh sejarah Qarun. Siapa? Qarun itu saudara misan Nabi Musa alaihissalam. Ia pandai, ahli ibadah, tapi miskin, melarat. Namun dia merasa kemelaratannya adalah apa? Tidak sabar. Akhirnya minta tolong pada Nabi Musa untuk didoakan. Tolong Nabi Musa, saya doakan menjadi kaya. Kata Nabi Musa, sugih gak enak, gampang laling ibadah. Oh enggak, kalau saya ibadah mulai dulu. Akhirnya didoakan dan menjadi kaya. Ternyata setelah kaya, dia benar-benar lupa
akan Allah Subhanahu wa taala. Dikit demi dikit asalnya jamaah padeng malih aras-arasen, malih keri. Ya. Asalnya seneng sedekah malih tidak senang. Bahkan ditegur Nabi Musa, "Kenapa kamu seperti itu?" Dia marah-marah. Sampai dinyatakan ini dalam surat Al-Qasas ayat 81. Innama utitu ala ilmin indi. Innama uti ala ilmin indi. Hei Nabi Musa, aku ki sugih ora krana Gusti Allah. Krana ilmuku aku pinter berekonomi menjadi kaya. Jadi kan lupa pada Allah. Itu yang dia katakan tadi apa? Ilmu dan akal menjadi jauh daripada jangan. Akhirnya apa? Sampai-sampai apa? Menjebak Nabi Musa. Maka akhirnya oleh Allah fakhasafna bihi wa bidarihil ardo fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi ma kana minal muntasirin. Akhirnya siksa Allah datang. Qarun diblesno dalam bumi dan seluruh keluarganya, seluruh harta bendanya. Nah, dimaksudkan ilmu dan akal jangan sampai menjauhkan daripada Allah. Contohnya Nabi Qarun karena merasa ilmunya lah yang menjadi kaya, bukan karena Allah. Ini keyakinan Qarun sehingga apa? Diberikan siksa oleh Allah. Mulai dari itu kita apa? Minta Robbi zidni ilman nafi'a, ya, barokah. Allahumma amin. Terakhir ya, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keistimewaan dan kefadilahan ilmu. Sebagai contoh, ilmu yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman yang menguasai Nabi Yusuf. Beliau dengan ilmu yang barokah manfaat menjadi penguasa ekonomi dan menjadi raja yang luar biasa di muka bumi ini. Karena apa? Ilmunya bermanfaat dan barokah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu camkan tentang gambar itu bahwa mencari ilmu harus benar-benar ilmu yang murasyiha, ilmu yang nafi, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab Ta'lim al-Mutalim siap mengantar kamu untuk menjadi putra-putra bangsa yang soleh, solihah, berguna, bermanfaat, kepentingan duniawi dan ukhrawi, kepentingan negara. Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله
الخاتمة آمين تعالى تعالى آمين 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 يا الله رب العالمين الفاتحة أعوذ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.